Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua, dengan melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa Asia, pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabar kan dengan kelanjutan ceritanya? Yaudah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Aku sudah menyuruhmu untuk melepaskan. Putri menggigit bibirnya, menoleh dan mengedipkan mata beberapa kali, memaksa untuk menahan air mata yang ingin dia tumpahkan. 3 tahun lalu, dia tidak meneteskan air mata, dan sekarang, 3 tahun kemudian, bahkan lebih, dia tidak akan menitikkan air mata kepada orang-orang yang seharusnya tidak dia miliki. Pria itu menariknya ke pelukannya sekali lagi dan memeluknya erat. Dia memanggil namanya berulang kali. Tentu saja, Putri berjuang dengan semua kekuatannya. Tapi sayangnya, ada perbedaan besar dalam kekuatan antara pria dan wanita. Bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya, dia masih tidak bisa mendorong pria di depannya. Putri berusaha keras untuk waktu yang lama tetapi masih tidak bisa melepaskan diri darinya. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan tidak berguna. Jadi dia tidak berjuang dengan keras. Melihat bahwa dia telah tenang, pria itu mendorongnya keluar dari pelukannya dan meletakkan tangannya di pundaknya. Tentu saja, sekarang aku di sini untuk menjemputmu. Kembalilah bersamaku. Orang tua dan adikmu sangat mengkhawatirkanmu. Mendengar kata-katanya, Putri tiba-tiba menjadi tenang, dan dengan tidak normal berkata dengan tenang, "Siapa kamu? Apa hakmu mengatakan itu padaku? 3 tahun lalu, ketika mereka meninggalkanku sebagai anak terlantar, mereka seharusnya tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa kembali ke dunia ini. Tentu saja sayang, jangan panggil aku begitu. Jika Anda memanggil saya seperti itu hanya akan membuat saya sakit." Putri memotongnya dan menekan rasa sakit di hatinya. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri sambil berkata, "Aku menjalani hidup yang baik sekarang. Tolong jangan muncul di depanku dan jangan ganggu hidupku lagi. Apakah kamu baik-baik saja?" Pria itu mengulurkan tangannya untuk mencubit dagunya, memaksanya untuk mengangkat kepalanya dan menatapnya. Dia perlahan mengatakan kata demi kata, "Tentu saja, jika aku tidak dengan sengaja memberikan proyek Starlight kepadamu, apakah menurutmu teknologi inovasi sepertimu dapat menonjol di antara lusinan perusahaan untuk memenangkan tawaran Starlight?" Putri menggigit bibirnya dan menatapnya dengan dingin. "Kamu..." Kata-kata pria itu seperti pisau baja yang menusuk jauh ke dalam hati Putri, dengan paksa memotong harga diri dan kesombongannya dalam pekerjaannya. Selama 3 tahun terakhir, dia telah bekerja keras, hidup keras, dan telah menciptakan segala yang dia bisa lakukan dengan usahanya sendiri. Namun, setelah bekerja keras begitu lama, ini adalah jawaban yang diterimanya. Bukan karena kerja kerasnya terbayar, tetapi selama 3 tahun terakhir, dia telah bermain-main di tangannya seperti badut. Putri memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Lalu dia tersenyum. "Terima kasih Tuan Muda Andrean atas niat baik Anda. Saya berterima kasih atas nama staf perusahaan saya. Tentu saja, saya melakukan semua ini untuk Anda." Pria itu mengangkat tangannya untuk menyentuh wajahnya. Tetapi sebelum dia bisa melakukannya, dia menamparnya. Putri mengatupkan giginya. "Jangan sentuh aku kotor." Dengan kata-kata kasar ini, dia berbalik dan berjalan ke pintu. Dia mengulurkan tangannya untuk memutar gagang, tetapi pintu sudah dikunci dari luar. Dia berbalik dan memelototinya. "Apa yang sedang kamu coba lakukan?" "Tentu saja, aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin memelukmu dan merasa bahwa kamu benar-benar ada di sisiku." Putri bersandar di dinding dan pindah ke kiri, ingin meningkatkan jarak antara mereka berdua. Namun, pria itu tidak terburu-buru. Seolah-olah dia telah memakannya, dan perlahan mendekatinya. Amarah yang membara di tulang Putri mulai membara saat dia meraih smoke ash cup di atas meja dan berkata, "Sudah kubilang jangan kemari." Pria itu tersenyum dan berkata dengan percaya diri, "Aku tahu kamu tidak ingin menyakitiku. Aku selalu tahu, kamu sangat mencintaiku. Bagaimana mungkin kamu bisa menyakitiku?" Putri tidak ingin menyakiti siapapun, dan itu tidak seperti apa yang dikatakan pria ini. Dia hanya ingin pergi dan tidak ingin melihat wajahnya lagi. Ketika dia sekali lagi mengulurkan tangannya padanya, Putri bahkan tidak berpikir untuk mengangkat botong yang ada di tangannya dan memukulnya ke arah kepala pria itu. Dahi pria itu terluka dan darah menetes darinya, tetapi dia sepertinya tidak tahu rasa sakit itu dan terus tersenyum padanya.
Tentu saja, aku tahu kamu masih marah padaku, jadi aku akan membiarkanmu memukulku. Tapi saat amarahmu hilang, kembalilah bersamaku. Luka di dahinya sangat dalam, dan darah terus mengalir, menetes ke wajah, tubuh, dan tangannya, tetapi dia mengabaikannya, seolah-olah matanya hanya bisa berisi Putri. Putri terkejut, dia berteriak dan berteriak, "Andi Andrean, kamu orang gila, apa yang kamu coba lakukan?" Andrean tiba-tiba tertawa, "Tentu saja, aku suka jika kamu memanggil namaku seperti itu. Seorang putri seperti ini pasti adalah dirimu yang sebenarnya." Dia hanya menyukainya ketika dia memanggilnya dengan nama lengkapnya, begitu mendominasi dan bangga, seolah pria dengan nama itu adalah miliknya. "Diam, aku tidak pernah ingin berhubungan denganmu dalam hidupku." Putri mengepalkan tinjunya dengan erat, kukunya menancap di telapak tangannya sampai dia tidak lagi merasakan sakit. "Tentu saja, kamu tidak akan bisa kabur. Selama aku tidak membiarkanmu pergi, kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri." Bibir Andi Andrean melengkung menjadi senyuman. Senyuman itu sepertinya dipenuhi dengan rasa sakit, tetapi itu juga dipenuhi dengan kegembiraan karena bisa pulih dari kehilangan. Putri menggigit bibirnya saat tubuhnya sedikit gemetar. "Jangan pernah memikirkannya." Andi Andrean tertawa dengan sangat percaya diri, dan berbicara dengan nada yang lebih lembut, "Apa yang tidak berani aku pikirkan?" Putri mengepalkan tangannya lebih erat, karena dia percaya bahwa dia akan bisa melakukan apa yang dia katakan. "Tentu saja, orang yang kucintai adalah kamu. Orang itu selalu seperti itu, dan itu tidak pernah berubah." Dia berbicara sambil tersenyum, tetapi kepalanya masih terluka. Tidak hanya itu, luka-lukanya pun tidak ringan. Tubuh hitamnya bergoyang di depan matanya dan dia jatuh ke tanah. Putri gemetar ketakutan. Andi Andrean." Mungkin karena suaranya terlalu keras di dalam ruangan kantor, seseorang akhirnya membuka pintu dan masuk. Melihat Andrean di lantai setelah terluka, sekelompok orang mulai panik. Putri mendengar seseorang berteriak, "Tuan muda Andrean terluka, segera kirim dia ke rumah sakit." Putri juga mendengar seseorang memanggil polisi, dan kemudian dia hanya melihat banyak darah, dan melihat banyak orang masuk dan keluar. Ketika dia sadar kembali, dia tidak tahu sudah berapa lama sebelum dia dibawa ke kantor polisi. Dia dikurung di sebuah ruangan kecil dan dingin. Suara lembut polisi terdengar di telinganya. "Orang inilah yang melukai Tuan muda Andrean. Tapi untuk beberapa alasan, Tuan muda Andrean tidak mau bertanggung jawab. Kami tidak hanya meminta pertanggungjawabannya, tapi kami juga akan mengatur kamar pribadi untuknya. Namun, dari apa yang saya dengar dari Tuan muda Andrean, dia seharusnya diizinkan untuk mengajari saya pelajaran dalam 2 hari. Para penjaga terus berdiskusi satu sama lain. Tetapi Putri tidak terus mendengarkan dengan cermat. Dia tahu bahwa Andrean baik-baik saja dan merasa lega. Putri mengerti niatnya untuk membiarkannya dikurung selama beberapa hari. Pertama, dia ingin dia tahu bahwa dia hanyalah karyawan kecil dari teknologi inovasi. Dia telah melukainya, tetapi dia tidak mengejar tanggung jawab kriminalnya. Kedua, dia harus memberitahunya, apakah dia ada di ibu kota atau Jakarta. Selama dia tidak mau melepaskannya, Putri tidak akan bisa lepas dari genggamannya. Mengingat kata-kata arogan Andrean, yang membuat hati Putri tersesat bukanlah karena dia tidak bisa lepas dari cengkeraman Andrean, tapi bahwa anggota keluarga Putri tidak mau berpisah dengannya. Sekian dulu ya sobat cerita hari ini, tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Dah ada.